Nah, pendidikan yang diberikan oleh orang tua ini kalau bisa buat pendidikan yang sangat berkesan. Berkesan sehingga membuat anak itu selalu ingat orang tuanya pada saat dia ingin melakukan penyimpangan. Dan itu akan bisa lebih memberikan pengaruh dibandingkan sebatas pendidikan yang sifatnya sementara dan tidak berkesan. Nah, contoh pendidikan yang berkesan ini dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu berada di sebuah tempat jauh dari orang tuanya, jauh dari keluarganya. Beliau nggak tahu ada di mana. Tapi yang jelas beliau jauh dari lingkungan asalnya. Dan kanan kirinya adalah orang-orang kafir. Saat beliau diajak untuk berzina oleh istri Al-Aziz, apa yang terjadi? Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Normalnya seorang lelaki, wanita ini menggoda Yusuf. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Dia menutup semua pintu. Lalu dia memanggil Yusuf, haytalak, ayo ke sini. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, wa qad ta'arrat. Wanita ini sudah telanjang, Pak, dalam posisi siaga untuk berbuat zina. Sehingga nggak mungkin wanita ngajak zina kok pakaiannya menutup aurat gitu. Apalagi pakai niqab, kan nggak mungkin. Dia dalam posisi siaga untuk berbuat zina. Qad ta'arrat, dia sudah telanjang. Normalnya seorang lelaki yang dia dewasa, punya syahwat, melihat seperti itu gimana? Dia punya hasrat. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita ini punya ketertarikan dengan Yusuf, dan Yusuf punya ketertarikan dengan wanita ini. Lalu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laula arra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Andaikan beliau tidak melihat burhan dari Rabb-nya. Apa yang dimaksud andaikan beliau tidak melihat burhan dari Rabb-nya? Sebagian ahli tafsir mengatakan, Nabi Yusuf alaihissalam ketika itu belum jadi nabi, sehingga status ismah, perlindungan, belum terjadi, karena beliau belum jadi nabi. Namun perlindungan sebagai calon nabi, bukan perlindungan sebagaimana perlindungan untuk nabi. Laula arra'a burhana rabbi, andaikan beliau tidak melihat burhan dari Rabb-nya. Burhan di sini adalah beliau melihat wajah bapaknya gigit jari. Beliau melihat wajah Yakub alaihissalam dalam posisi gigit jari, yang menunjukkan apa? Penyesalan dan sedih. Anaknya mengalami ujian yang demikian berat. Akhirnya ketika teringat wajah ayahnya seperti itu, beliau tinggalkan maksiat dan berusaha untuk bertahan jangan sampai berbuat maksiat. Wastabaqal bab wa qaddat qamisuhu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. Akhirnya mereka berdua berlomba untuk menuju ke arah pintu. Yusuf berusaha untuk lari ke arah pintu agar beliau bisa keluar. Wanita ini mengejar Yusuf ke arah pintu agar bisa mempertahankan pintu itu biar tidak terbuka. Sampai kemudian wanita ini menarik bajunya Yusuf hingga sobek. Makanya pada saat proses pembuktian, di sini kan masing-masing membela diri. Wanita ini membela diri, Nabi Yusuf alaihissalam sebagai pembantu beliau hanya bisa diam saja. Akhirnya saksi yang ada bukan saksi kejadian, tapi saksi ahli. Gimana saksi ahli ini bicara? In kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Wa in kana qamisuhu qudda min qubulin fasaddaqat wa huwa minal kadzibin. Kalau bajunya Yusuf sobek dari belakang, berarti wanita ini pembohong, wanita ini bohong, dan Yusuf yang benar. Tapi kalau bajunya Yusuf sobek dari depan, berarti Yusuf yang dusta dan wanita ini yang benar.
Ini saksi apa namanya? Saksi ahli. Dia tidak mengatakan, aku tahu bahwasanya pelakunya reka kejadiannya kayak gini. Dia tidak mengatakan demikian karena dia tidak ada di tempat kejadian. Tapi orang ini bicara sebagai saksi ahli. Dan beberapa cerita dalam Al-Quran ada saksi ahli yang berbicara seperti pada saat Nabi Musa alaihissalam diadili di majelisnya Fir'aun. Ada salah satu di antara keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya, kemudian dia membela Musa untuk menjadi saksi ahli dalam peristiwa pengadilan itu. Tayyib. Satu pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah bagaimana seorang Nabi Yusuf alaihissalam, dan waktu itu beliau menjadi calon nabi, beliau terkesan dengan bapaknya, sehingga saat mau berbuat maksiat yang diingat itu wajah bapaknya. Kita mungkin ketika mau berbuat maksiat tidak ingat wajah bapak misalnya, tapi ingat, saya teringat wajah ustadz, terus nggak jadi. Kayak gitu ya. Atau misalnya teringat wajah sosok tertentu, orang yang kita hormati, yang kita segani, kita anggap beliau sebagai orang soleh, sehingga saat kita mau berbuat maksiat ingat beliau itu, kita jadi ketakutan. Kalau kemudian melihat zat Allah kan mustahil. Maka yang bisa terngiang dalam benak orang adalah sosok yang pernah dia lihat, yang dia kagumi, yang dia jadikan sebagai panutan. Misalnya gurunya, ustadznya, atau siapapun. Saat beliau melihat itu kemudian beliau tersentak, lalu nggak jadi, berarti Anda punya kesan baik dengan yang bersangkutan. Nah, orang tua kalau sampai pada titik seperti itu, insya Allah akan memberikan pendidikan yang luar biasa. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikan contoh yang maksimal di hadapan anak, karena bisa jadi hal menarik yang ada pada diri Anda, hal berkesan yang ada pada diri Anda akan selalu terngiang dalam diri anak. Dan biasanya kayak gini baru terjadi kalau orang tuanya sudah mati. Saya ingat wajah bapak, saya seperti terngiang wajah bapak. Karena ketika orangnya sudah pergi ya, baru kemudian orang itu rindu untuk bisa ketemu. Begitu orang yang masih hidup, mungkin suasana itu tidak ada. Nah, bisa nggak kita buat posisi anak itu teringat wajah kita, terngiang dengan diri kita, nasihat kita ketika dia mau melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu. Ini hanya akan terjadi kalau yang bersangkutan bisa memberikan pendidikan yang berkesan. Baik. Secara teori mudah dipahami, tapi saya yakin ya, kalau bicara praktek ini akan sulit untuk dilakukan.